Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmatan hidayahnya. Senantiasa kita bisa berkumpul untuk pembahasan materi di mana kami ada materi yang berjudul Adaptasi dan Etika Lingkungan Masyarakat Desa dengan studi kasus Baduy Luar, Desa Kanikes, Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naufal Fadla Farahita dengan nomor NPM 232170049 dan teman-teman saya di sini ada Mila Aulia dengan nomor NPM 232170034, ada Muhammad Silham dengan nomor NPM 232170038, Muhammad Nadib dengan NPM 232170047, dan Muhammad Riana dengan nomor NPM 23217000101. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Yani Sri Astuti sebagai dosen pengampu studi masyarakat Indonesia dan teman-teman yang cintai yang ada di room Zoom kali ini. Terus pembahasan yang pertama itu ada konsep adaptasi masyarakat, konsep dasar lingkungan dan masyarakat, etika lingkungan, perbandingan masyarakat desa dan kota, studi kasus masyarakat Baduy Luar, adaptasi Baduy Luar terhadap perubahan, dan terakhir etika lingkungan dalam kehidupan Baduy Luar. Next. Nah, ini ada gambaran masyarakat Baduy Luar secara umum. Jadi, masyarakat Baduy merupakan komunitas adat yang hidup di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka terbagi dalam dua kelompok besar, yakni ada Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam bersifat sangat tertutup, menolak segala bentuk modernisasi, dan sangat taat pada hukum adat. Sebaliknya, Baduy Luar adalah kelompok yang telah mengalami kontak dengan dunia luar dan lebih fleksibel terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun berbeda tingkat keterbukaannya, keduanya masih menginduk pada sistem kepercayaan yang disebut Pikukuh Karuhun, yaitu, mohon maaf, Pikukuh Karuhun, yaitu ajaran leluhur yang mengatur tata kehidupan, hubungan dengan sesama dan dengan alam. Sistem itu bersifat sakral dan dijaga melalui lisan turun-temurun oleh para puun atau tetua adat. Next. Nah, di sini ada bagian struktur organisasi pemerintahan Baduy. Yang pertama tuh yang paling atas adalah puun. Puun adalah ketua adat, di mana ada 3 puun, yaitu ada dalam 3 desa, yaitu dalam 3 kampung di Baduy Dalam. Terus juga ada Girang Serat, yaitu juru tulis. Kalau Jaratang itu adalah juru pelaksana. Terus juga ada Barisan 9, di sini ada perangkat palawari atau adat Baduy Dalam. Terus juga ada lembaga adat Baduy Luar, yaitu ada Tangkesan, Tanggungan Jaro 12. Terus juga ada Jaro 7, di mana ini udah ke Jaro Pamarentah. Ada Kokolot Lembur, terus juga ada Sekretaris Desa, dan bawah-bawahnya ada kaur-kaur serta pagiwa. Oke. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya mengenai konsep adaptasi masyarakat. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada konsep adaptasi masyarakat. Adaptasi dalam konteks sosiologi dan antropologi merujuk pada kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan fisik maupun sosialnya. Adaptasi merupakan bagian dari mekanisme sosial yang memungkinkan suatu komunitas bertahan atau survive di tengah tantangan perubahan zaman, baik karena faktor alam, teknologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu strategi adaptif dan strategi resistensi. Yang pertama ada strategi adaptif. Strategi adaptif adalah strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti perubahan perilaku,
Masyarakat dapat mengubah perilakunya agar sesuai dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada perubahan struktur sosial. Masyarakat dapat mengubah struktur sosialnya agar sesuai dengan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, ada pembelajaran. Masyarakat dapat belajar tentang perubahan sosial yang terjadi melalui berbagai cara, seperti pendidikan, media massa, dan interaksi sosial. Dengan belajar, masyarakat dapat memahami perubahan sosial dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang keempat, ada inovasi. Masyarakat dapat melakukan inovasi untuk mengatasi perubahan sosial. Inovasi dapat berupa pengembangan teknologi baru, metode baru, atau produk baru. Inovasi dapat membantu masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan memanfaatkan perubahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang terakhir ada penyesuaian nilai dan norma. Masyarakat dapat menyesuaikan nilai dan normanya dengan perubahan sosial. Penyesuaian nilai dan norma dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui diskusi, musyawarah, atau sosialisasi. Penyesuaian nilai dan norma dapat membantu masyarakat untuk menerima perubahan sosial dan menghindari konflik. Lalu ada strategi resistensi. Adalah strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menolak perubahan yang terjadi. Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penolakan yang dapat dilakukan seperti demonstrasi, pemogokan, atau kekerasan. Lalu dapat juga dilakukan dengan adaptasi pasif dengan cara menerima perubahan sosial tanpa melakukan perlawanan. Adaptasi pasif dapat menyebabkan masyarakat tertinggal dan tidak dapat memanfaatkan perubahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu ada konsep dasar lingkungan dan masyarakat. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi eksternal yang memengaruhi kehidupan suatu organisme termasuk manusia. Dalam konteks sosial, lingkungan mencakup lingkungan fisik atau alam, sosial atau komunitas, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat adat, lingkungan seringkali dimaknai secara spiritual dan sakral. Hutan, sungai, dan gunung memiliki nilai kultural dan religius sehingga dijaga dengan aturan adat yang ketat. Masyarakat Baduy sudah menerapkan praktik ramah lingkungan yang diharapkan untuk mendapatkan hasil yang signifikan seperti meminimalisir jejak karbon di lingkungan sekitar, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya dengan semaksimal mungkin, mengurangi limbah yang dapat mencemari lingkungan. Adapun indikator penerapan praktik ramah lingkungannya meliputi efisiensi energi, pengelolaan sampah, konservasi air, pengurangan emisi, pengadaan baterai lanjutan, pendidikan dan pelatihan, lalu ada desain bangunan ramah lingkungan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila yang udah menjelaskan mengenai konsep dasar adaptasi dan konsep dasar lingkungan. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan oleh Nadip Ratna Surya. Untuk Nadip, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Nah, untuk sekarang itu yaitu etika lingkungan ataupun konsep dasar dari etika lingkungan, teman-teman. Next. Nah, etika lingkungan ini adalah sebuah cabang filsafat moral yang membahas hubungan manusia dengan alam dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup. Etika ini juga menekankan bahwa manusia tidak boleh hanya memandang alam sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi juga bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Next. Nah, menurut Keraf 2010, ini mengemukakan bahwa dan mengemukakan beberapa prinsip penting dalam etika lingkungan.
Yang pertama itu ada prinsip tanggung jawab. Jadi manusia itu bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Terus itu yang kedua itu ada prinsip keadilan ekologis, perlakuan adil terhadap semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, tidak hanya manusia. Terus yang ketiga itu adalah prinsip keberlanjutan. Generasi sekarang harus memastikan keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang. Terus yang keempat itu adalah prinsip solidaritas ekologis. Manusia harus hidup selaras dengan makhluk hidup lainnya, makhluk ataupun makhluk hidup yang ada di bumi ini dan lingkungan alam. Nah, etika lingkungan ini sangat relevan dalam masyarakat desa ataupun adat karena biasanya mereka memiliki sistem tradisional yang mencerminkan prinsip-prinsip ini jauh sebelum istilah etika lingkungan yang dikenal secara akademis. Seperti yang kita ambil yaitu adat Baduy, teman-teman. Next. Nah, selanjutnya itu yaitu perbandingan masyarakat desa dan kota. Secara sosiologis nih, masyarakat desa dan masyarakat kota ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam struktur sosial, pola hidup, maupun hubungan dengan lingkungan. Masyarakat desa dan masyarakat kota ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda secara mendasar, baik dalam ikatan sosial, pola hidup, hubungan dengan alam, hingga cara mereka merespon perubahan sosial dan teknologi. Nah, kalau masyarakat desa ini umumnya itu ikatan sosial sangat erat, tapi di sisi lain, masyarakat kota itu memiliki sifat yang individualistik, lebih menyendiri gitu. Dalam aspek pola hidup, masyarakat desa ini lebih sangat dekat dengan tradisi dan kearifan lokal yang masih kental di desanya itu sendiri. Sedangkan masyarakat kota ini hidup dalam lingkungan yang modern dan cenderung lebih kompleks. Masyarakat desa memiliki keterikatan emosional dan spiritual yang terhadap alam. Oleh karena itu, etika lingkungan dalam masyarakat desa ini cenderung lebih tinggi. Next. Nah, di sisi lain, masyarakat kota ini seringkali memandang alam sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi, seperti pertambangan dan lain-lain. Dalam hal perubahan sosial pun, masyarakat desa ini lebih bersifat konservatif dan selektif dalam menerima perubahan. Sementara itu, di masyarakat kota ini umumnya lebih terbuka dan lebih cepat menyerap perubahan. Seperti masyarakat Baduy adat dalam, dia lebih lebih lama dalam menerima perubahan, sedangkan masyarakat Baduy luar ini lebih cepat dalam menyerap perubahan-perubahan di dunia luar, termasuk seperti gaya hidup, teknologi, dan pemikiran baru. Kehidupan ekonomi masyarakat desa juga menunjukkan ciri khas tersendiri. Ekonomi desa umumnya itu bersifat subsisten, di mana masyarakat itu memproduksi untuk memenuhi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri, dan kegiatan ekonomi dilakukan dengan semangat kebersamaan. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa masyarakat desa dan kota sama-sama bagian dari sistem sosial. Keduanya berkembang dengan logika dan nilai-nilai yang berbeda. Next. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nadi Purana Surya yang telah menjelaskan. Sekarang pembahasan mengenai studi kasus masyarakat Baduy luar yang akan disampaikan oleh Silham. Muhammad Silham. Untuk Muhammad Silham, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next terlebih dahulu. Studi kasus masyarakat Baduy luar. Masyarakat Baduy luar merupakan kelompok adat di Provinsi Banten yang hidup berdampingan dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Meski secara geografis lebih terbuka dibanding Baduy dalam, mereka tetap mempertahankan sistem kehidupan yang berakar pada keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Sistem adaptasi masyarakat Baduy luar tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga sosial dan budaya.
Mereka mengatur pola pemukiman, pertanian, dan struktur sosial berdasarkan prinsip keberlanjutan. Pertanian berbasis musim dan tradisi, mereka menggunakan sistem ladang perpindahan atau huma dan tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida. Penentuan waktu tanam dilakukan berdasarkan perhitungan adat dan tanda-tanda alam. Next. Selanjutnya ada adaptasi masyarakat Baduy luar terhadap perubahan. Masyarakat Baduy luar adalah yang pertama kali terkena dampak interaksi dengan dunia luar. Mereka memiliki kontak yang lebih erat dengan masyarakat di luar wilayah mereka. Tetapi mereka telah berhasil mempertahankan identitas budaya mereka dengan memegang teguh tradisi dan norma adat yang khas. Masyarakat Baduy luar menunjukkan proses adaptasi sosial yang khas, yaitu adaptasi selektif. Mereka tidak menolak sepenuhnya perubahan tetapi menyaring elemen-elemen luar yang masuk sesuai dengan nilai adat dan kenyamanan komunitas. Next. Selanjutnya ada adaptasi ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, adaptasi teknologi dan ekonomi, yang dimana berbeda dengan Baduy dalam yang melarang penggunaan alat modern. Masyarakat Baduy luar mulai menggunakan barang-barang seperti pakaian jadi, sabun, handphone dengan terbatas, dan alat pertanian modern. Dalam bidang ekonomi, mereka aktif menjual hasil kerajinan tangan seperti kain tenun, gelang, dan madu hutan kepada wisatawan dan pedagang luar. Yang selanjutnya ada adaptasi sosial dan pendidikan. Sebagian anak-anak Baduy luar kini mulai mengenyam pendidikan formal di luar kawasan adat, meskipun jumlahnya masih terbatas. Pemerintah daerah telah membuka akses pendidikan dan kesehatan, namun tidak secara memaksa. Hal ini menunjukkan adanya kompromi antara nilai tradisional dan kebutuhan masa kini. Yang terakhir, adaptasi terhadap pariwisata. Masuknya wisatawan ke wilayah Baduy luar menjadi tantangan sekaligus peluang. Masyarakat mulai membuka homestay, menjual souvenir, dan menjadi pemandu wisata. Namun mereka tetap menjaga batas-batas adat seperti larangan bagi wisatawan untuk masuk ke wilayah Baduy dalam tanpa izin, dan adaptasi semacam ini membuktikan bahwa masyarakat adat tidak statis. Mereka mampu mengelola perubahan secara dinamis tanpa kehilangan identitas budaya. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Silhanur telah menjelaskan. Sekarang pembahasan mengenai etika lingkungan dalam kehidupan Baduy luar yang akan disampaikan oleh Muhammad Riana. Untuk Muhammad Riana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada etika lingkungan dalam kehidupan Baduy luar. Next. Nah, untuk definisi suku Baduy ini adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Banten, Indonesia. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Meskipun Baduy luar lebih terbuka terhadap pengaruh luar dibandingkan Baduy dalam, mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi, termasuk dalam menjaga keseimbangan dengan alam. Suku Baduy luar tinggal di sekitar wilayah Baduy dalam, misalnya di kampung-kampung dan di sekitar desa Kanekes. Next. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip etika lingkungan dalam kehidupan Baduy luar. Yang pertama ada keselarasan dengan alam. Masyarakat Baduy luar percaya bahwa manusia tidak boleh merusak tatanan alam. Mereka hidup dengan prinsip gunung temenang dilebur, lebung temenang dirusak, yang artinya gunung tidak boleh dihancurkan atau hutan tidak boleh dirusak. Yang kedua ada pemanfaatan alam secara bijak. Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secukupnya dan tidak berlebihan. Mereka hanya mengambil hasil hutan seperlunya tanpa merusak ekosistem. Dan yang ketiga ada larangan teknologi modern tertentu.
Meskipun lebih terbuka daripada Baduy dalam, Baduy luar masih membatasi penggunaan teknologi modern yang berpotensi merusak lingkungan, seperti kendaraan bermotor di wilayah adat. Dan yang keempat ada sistem pertanian berkelanjutan. Mereka menerapkan pertanian tradisional tanpa bahan kimia sintetis dan membiarkan lahan beristirahat setelah beberapa tahun digunakan, atau sistem ladang berpindah. Next. Nah, selanjutnya di sini ada praktik nyata etika lingkungan di Baduy luar. Yang pertama, pelestarian hutan lindung. Contohnya hutan Lubung Kolot, hutan atau hutan larangan. Hutan ini tidak boleh dimasuki dan dirusak supaya bisa menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis. Dan yang kedua ada pengelolaan air secara tradisional. Sumber air di Baduy luar masih terjaga agar tetap bersih dan mereka tidak membuang limbah sembarangan. Dan yang terakhir ada larangan membakar hutan. Kebakaran hutan dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap adat. Next. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan atau sudah memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu pembahasan kesimpulan di mana masyarakat Baduy luar di Desa Kanekes merupakan contoh nyata dari komunitas adat yang berhasil melakukan proses adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi secara selektif tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan etika lingkungan yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka menunjukkan kemampuan menjaga keseimbangan antara pelestarian, budaya, dan tuntunan zaman modern. Untuk itu, sekian terima kasih karena tidak ada sesi jawab. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh matiin recordnya.